kabar hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, senang sekali ya hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini Ibu ingin bertanya, minggu lalu kita belajar terkait tentang apa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Nah, benar sekali, minggu lalu kita belajar terkait corak kehidupan manusia purba. Di sini kita akan belajar memahami hasil dan nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Tujuan pembelajaran yaitu memahami hasil dan nilai kebudayaan masyarakat praksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat serta selalu menjaga ketekunan, tanggung jawab, lalu kreativitas dan dapat berkolaborasi dalam beraktivitas. Nah, kita akan membahas terkait hasil budaya masyarakat praksara di Indonesia berdasarkan tipologi zaman. Pertama, ada zaman Paleolitikum. Zaman batu tua ini berlangsung selama kala Pleistocene. Zaman ini berlangsung selama kurang lebih 600 tahun yang lalu. Nah, hasil kebudayaan zaman batu tua ini di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, kebudayaan Pacitan. Alat-alat batu dari Pacitan itu ditemukan oleh Van Quenswell pada tahun 1935 di Sungai Baksoko, Desa Punung, Pacitan, Jawa Timur. Alat-alat batu dari Pacitan ini berupa kapak genggam yang merupakan kapak tak bertangkai yang digunakan dengan cara digenggam. Lalu ada kapak perimbas, lalu ada kapak pencetak, lalu ada pahat genggam, dan yang paling banyak berupa alat-alat kecil yang disebut alat serpi atau flake. Kedua, kebudayaan Ngandong. Para ahli berhasil menemukan alat-alat tulang dari flakes, lalu alat penusuk dari tanduk rusa dan unjung tombak bergigi di daerah Ngandong dan Sidoarjo. Itu di dekat Sangiran juga ditemukan alat sangat kecil dari batuan yang amat indah. Alat ini dinamakan serpipila dan banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Terbuat dari batu-batuan indah seperti kalsedon. Lalu kebudayaan Ngandong ini juga didukung oleh penemu lukisan pada dinding gua seperti lukisan tapak tangan berwarna merah dan babi hutan yang ditemukan di Sulawesi Selatan. Lalu ada zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau disebut sebagai zaman batu Madia yang berlangsung pada kala Holosen. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini berlangsung sangat cepat. Hal ini disebabkan adanya pendukung dari zaman ini adalah manusia yang cerdas atau disebut sebagai Homo sapiens. Di sini Ibu ingin bertanya, ada yang tahu kebudayaan apa saja yang berada di zaman Mesolitikum? Ada yang bisa menjawabnya? Nah, benar sekali. Yang pertama ada kebudayaan tulang sampung. Mesolitikum yang ditemukan berupa alat-alat batu seperti mata panah, lalu ada flake. Nah, batu-batu penggiling dan alat-alat dari tulang dan tanduk karena sebagian besar alat-alat yang ditemukan di sampung berupa alat-alat dari tulang, maka disebut dengan kebudayaan tulang sampung. Lalu ada kebudayaan Toala. Toala tersebut merupakan kebudayaan Mesolitikum yang berlangsung sekitar tahun 3000 sampai tahun 1000 sebelum Masehi. Ada Ambison Roach. Kebudayaan Ambison Roach ini dilakukan pada tahun 1928 sampai 1931. Van Steen Callevens di Goa Laut dekat Sampung Ponorogo.
Lalu ada Kajoken Modinger, satu tumpukan atau timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera bagian timur yang terletak antara Langsang di Aceh sampai Medan. Pada zaman Neolitikum, pada perkembangan kebudayaan pada zaman batu muda ini sudah sangat maju dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya migrasi secara gelombang penduduk Proto-Melayu dari Yunani, lalu ada Cina Selatan ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini Ibu ingin bertanya kepada kalian, ada yang tahu alat apa saja yang ditemukan di Neolitikum? Ada yang bisa menjawabnya? Benar sekali, alat-alat pada Neolitikum itu ada kapak persegi, lalu ada kapak lonjong, dan gerabah. Lalu ada zaman Megalitikum. Kebudayaan Megalitikum adalah kebudayaan yang utamanya menghasilkan bangunan-bangunan monumental yang terbuat dari batu-batu besar dan masif. Kebudayaan yang ditemukan yaitu ada menhir, ada punden, lalu ada dolmen, waruga, sarkofagus atau keranda. Lalu ada zaman Perudagian. Masa Perudagian adalah zaman di mana manusia sudah mengenal pengolahan logam. Zaman Perudagian, alat-alat yang terbuat dari logam itu ada nekara dan kapak corong. Lalu ada nilai-nilai budaya masyarakat Praksara di Indonesia. Pertama, ada nilai religius. Dari lukisan pada dinding gua tersebut diperkirakan bahwa sistem kepercayaan itu mulai dikenal oleh masyarakat Praaksara. Lalu ada nilai gotong royong. Nah, masyarakat pada hidup itu secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya, membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Gotong royong juga dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat diperkirakan dibangun secara bergotong royong. Itu ada nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat di Praksara itu telah mengembangkan nilai masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau disebut sebagai sesepuh, yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama-sama. Lalu ada nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat Praksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian tugas antara kaum laki-laki yang berbeda dengan kaum perempuan. Ini dapat mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Belum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat pembelajaran online. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.